Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Teman-teman juga boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana orang-orang yang katanya berilmu justru sedang berhalusinasi dengan mencoba membandingkan, tetapi justru mereka itu kedapatan tidak menguasai apapun tentang keyakinannya. Bagaimana mungkin seorang ustadz dengan begitu pede berkata hanya Al-Quran dan Islam yang paling diridhoi oleh Allah, yang tidak mengalami perubahan, yang tidak mengalami revisi dan lain sebagainya. Mungkin karena bahasa Arab semua ya, dari Maroko hingga Merauke. Oke? Jadi dia bilang, saya memiliki koleksi nih, koleksi semua dari kitab-kitab agama lain di rumah. Selalu ada revisi menurut bahasa budaya masing-masing. Itulah yang harus kamu pahami, yang tidak kamu pahami. Nanti kita akan bahas di bagian terakhir. Nah, kali ini teman-teman, ada seorang apologetik Kristen yang langsung membuka tabir yang disembunyikan atau yang tidak dia tahu, yang tidak Ustadz ini tahu tentang keyakinannya. Dia hanya modal pede saja berkata seperti itu, tanpa tidak mengetahui, tanpa membaca buku mungkin, kurang literatur, untuk memahami apa yang ia yakini. Dan ini sangat disayangkan sekali. Jadi teman-teman, saya berikan video ini untuk mendidik dan mencerdaskan banyak orang, supaya tidak mudah dibodohi atau diberikan angin-angin surga yang tidak tepat. Justru itu mengkerdilkan iman kita. Jadi jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya teman-teman. Turunkan pada Nabi Muhammad. Kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalamnya. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini yang dilekatkan pada nama agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silakan Anda cek. Demi Allah saya katakan, sejak Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, telah lewat lebih sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu titik pun tidak pernah hilang darinya. Silakan cek dengan kepercayaan agama lain. Saya punya di rumah koleksi beberapa kitab yang dianggap suci oleh kepercayaan lain. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini selalu ada penyesuaian, koreksi. Versi tahun sekian, berubah dengan versi tahun sekian, berubah lagi versi tahun sekian. Dan umumnya tidak pernah ada bahasa yang baku. Di Inggris, bahasanya bahasa Inggris. Di Arab, bahasanya bahasa Arab. Di Indonesia, bahasanya Indonesia. Ke Padang, bahasanya bahasa Padang. Ke Bali, bahasanya bahasa Bali. Mungkin juga ke Payakumbuh, bahasanya bahasa Payakumbuh. Ke Jawa, bahasanya bahasa Jawa. Lihat, karena bukan firman Allah, maka akan menyesuaikan dengan kultur manusianya. Tapi Al-Quran, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, dari Maroko sampai Merauke, isinya sama. Bacaannya sama. Sana alif lam mim, sini alif lam mim. Sana dzalikal kitab, sini dzalikal kitab. Di sana minal jinnati wan nas, di sini minal jinnati wan nas. Tidak berubah satu pun hurufnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, Pak. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan untuk meyakinkan hanya Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Laporan dari Ali bin Abu Thalib sekarang. Wow, saya minum dulu nih, Pak. Oke, ini ada laporan dari Ali bin Thalib. Ali bin Thalib dilaporkan Ali berkata kepada Utsman, demi Allah, dia tidak akan melakukan apapun sehubungan dengan manuskrip masahif ya, kecuali berkonsultasi penuh dengan kami, karena dia berkata, apa pendapatmu tentang kiraat atau bacaan ini? Telah dilaporkan kepada saya bahwa ada yang mengatakan bacaan saya lebih unggul daripada bacaanmu. Ini adalah penyimpangan benar. Jadi sudah ada perbedaan kiraat ini, perbedaan bacaan ini ya. Kemudian kami bertanya ya kepadanya, apa pandanganmu tentang hal ini? Dia menjawab, pandangan saya adalah bahwa kita harus mempersatukan umat di dalam satu teks, musad wahid, maka tidak akan ada lagi perpecahan atau perselisihan. Kami menjawab, ide yang sangat bagus. Padahal tadi Muhammad mengatakan apa kepada Jibril? Aku mohon ampun dan belas kasihanmu, umatku tidak akan bisa melakukannya di dalam satu bacaan, ya kan? Tapi betul. Ini Khalifah Umar berkata, wow, ide yang sangat bagus nih kalau kita punya mushaf wahid, ya. Kemudian seorang dari pertemuan di sana bertanya, nih siapa yang paling murni? Ya, bahasa Arabnya di antara orang-orang dan bacaan yang terbaik. Mereka mengatakan yang paling murni di antara orang itu adalah Sa'id bin Alas, dan pembaca terbaik di antara mereka adalah Sa'id bin Thabit. Dia Utsman berkata, biarlah yang menulis dan yang lain mendikte.
Setelah itu mereka lakukan tugas mereka dan menyatukan orang-orang ini di dalam satu teks. Ini ada di tulisan Ibn Abi Dawud, kitab Al-Masahif halaman 22. Jadi Utsman saat menjabat khalifah itu meminjam suhuf dari Hafsah. Ini menurut sumber mereka ya. Kemudian menyalinnya, menjilidnya dalam satu buku Quran. Utsman membuat beberapa kopi, ada yang 5, ada yang 9 dikatakan, dikirim ke beberapa daerah Islam, kemudian memerintahkan membakar semua salinan Quran lainnya. Ini ada di Bukhari, At-Tirmizi, Abu Bakar Al-Mazali, Ibn Dawud, kitab Al-Masahif ini kalian harus punya nih kayaknya, Ibn Dawud, kitab Al-Masahif, Baihaqi, Abu Hilal Askari. Jadi kita lihat bahwa dari awal Quran tidak dihafal secara keseluruhan, melainkan terpisah-pisah. Jika tidak, maka tugas Said akan menjadi mudah. Dia hanya perlu memanggil 2-3 orang duduk di meja. Mereka membacakan hafalannya, lalu dia menulisnya. Ya, Said bahkan membandingkan tugas mengumpulkan Quran ini seperti memindahkan gunung. Memindahkan gunung dia bilang lebih mudah daripada mengumpulkan Quran. Tindakan Utsman membakar salinan Al-Quran ini tidak disetujui secara aklamasi oleh komunitas Muslim awal. Ya, jadi nggak pada senang nih sama tindakan Utsman membakar mushaf-mushaf lainnya ini. Abu Dawud di dalam kitab Al-Masahif dan Al-Tabari buku 1 bab 6 nomor 2952 mengatakan proses pembakaran terhadap salinan Quran yang ditulis oleh para saksi mata oleh Utsman ini tidaklah disetujui oleh komunitas Muslim secara umum. Mereka menyatakan bahwa Utsman telah memusnahkan kitabnya Allah karena sesungguhnya Quran adalah dalam banyak bentuk dan Utsman telah memusnahkan semuanya kecuali satu. Lanjut. Laporan Umar bin Khattab. Dia dilaporkan sebagai contoh ya, Umar mencari ayat tertentu yang hanya diingatnya samar-samar. Namun dengan menyesal akhirnya Umar menemukan bahwa orang yang menghafal ayat tersebut telah terbunuh dalam perang Yamamah sehingga ayat tersebut hilang selamanya. Yang mati tadi cuma sedikit kan, 2 orang aja kan yang mati. Iya, tapi Umar berkata, ini ada ayat tertentu yang cuma dia tuh ingatnya samar-samar, tapi ternyata nggak ada yang hafal ayat ini. Ternyata yang hafal udah meninggal. Dia mengekspresikan rasa kehilangannya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran sehingga Umar adalah orang yang pertama yang mengumpulkan Al-Quran ke dalam mushaf. Ini adalah sumbernya Ibn Abi Dawud, kitab Al-Masahif halaman 10, Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 1 halaman 204. Laporan Umar bin Khattab lainnya, Umar juga mengingat keberadaan ayat lain yang dikeluarkan dari Quran. Ini sumbernya Mabani, Suyuti, ya, Ibn Abi Syabah. Ya, dia mengungkapkan ekspresi yang digunakan adalah fakatnah, artinya kita kehilangan ayat tersebut. Wow, ada ayat yang hilang di sini. Ya, atau mungkin ada ayat yang hilang, termasuk di dalamnya ada ayat tentang kewajiban terhadap orang tua. Ayat tentang kewajiban terhadap orang tua hilang, Pak. Ini sumbernya ayat yang penting ini kan. Tapi justru kewajiban hilang. kepada orang tua hilang ya. Nanti kita lihat. Sumbernya adalah Abdul Ar-Razak, Ahmad bin Hambal, ada volumenya di situ ya, Ibn Asyaba, Bukhari, Ibn Salamah, Suyuti, Sarkasi. Saya sudah kasih sumber-sumbernya. Ayat tentang Muhashibi, ya, Mabani, Suyuti. Menurut laporan Suyuti di dalam Al-Itqan dikisahkan bahwa Umar bertanya kepada Abdullah Rahman bin Auf, apakah mengingat ayat berikut? Berjuanglah seperti kalian berjuang untuk pertama kalinya. Klaim Umar, terutama tentang ayat pertama, yang kewajiban terhadap orang tua, ini diperkuat oleh 3 orang lainnya yang memiliki otoritas di dalam Quran, yaitu Said bin Thabit, Abdullah bin Abbas, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi ayat ini nggak ada nih, ya, kewajiban terhadap orang tua dan ayat jihad, ya, yang mengatakan berjuanglah seperti kalian berjuang untuk pertama kalinya. Ini sumbernya adalah Abdul Razak tadi ya, Musahid tadi, kemudian Muhashibi, Suyuti. Contoh laporan lain dalam Suyuti Al-Itqan adalah Al-Tabrani melaporkan bahwa Umar bin Khattab berkata, Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 kata. Where? Kan Al-Quran tinggal berapa kata? 6.600 berapa tadi itu? 6.600-an lah. Ya itu ayat ya, kata-katanya mungkin sekitar 320 something ya, 320 something. Iya, betul. Al-Quran yang ada sekarang hanya tinggal sepertiganya atau 30%. Siapa yang makan? Kalau menurut laporan ini, yang dicatat di dalam Suyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, volume 3 halaman 84. Kemudian laporan Umar bin Khattab. Umar mengajukan keberadaan ayat rajam yang hilang, Pak. Yang mushafnya ada di Aisyah ini. Ayat rajam dan ayat menyusui orang dewasa hilang. Sumbernya adalah Malik bin Anas, Muwatta, volume 2, halaman 824, Anas bin Hambal, Muhashibi, Bukhari, Muslim, Ibn Majah, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Qutaibah, Ibn Salamah, Baihaqi. Dikutip dari, saya ambil salah satunya Bukhari, volume 8, hadis 817, halaman 539, 540, buku 82. Dan di antara yang dinyatakan oleh Allah adalah ayat-ayat tentang rajam, dan kami telah menghafalkan dan mengerti ayat-ayat tersebut. Rasulullah melakukan hukum rajam ini, begitu juga kami. Jadi mereka pada waktu itu melakukan hukum rajam, ada ayatnya. Saya khawatir bahwa setelah waktu lama berlalu, seseorang akan berkata, demi Allah kami tidak menemukan ayat-ayat rajam di dalam kitabnya Allah. Dan nanti boleh ngomong sama Fek Duran, apakah ada ayat rajam sekarang di dalam Quran? Duran?
Ya, Bu Sofi. Ada kan? Ada ayat rajam? Tidak ada. Itu adanya Tidak ada. di surat Al-Ahzab, tapi surat Al-Ahzab ada 200 ayat yang hilang. Oke, nanti kita lihat lagi surat Al-Ahzab. Tapi Umar tidak dapat meyakinkan sahabat-sahabatnya untuk memasukkan ayat rajam ke dalam Quran sebab tidak ada yang menyokong pendapatnya, sehingga persyaratan minimal kesaksian dua orang tidak dapat itu. Kenapa teman-teman ayat rajam ini nggak ada yang mau? Karena mereka pikir kalau masuk, waduh kita bisa dirajam ini. Benar nggak? Kan nggak mungkin. Tidak ada dua orang yang hafal ayat ini kan. Dan mereka pikir, wah mendingan lupain aja deh. Kenapa? Kalau ayat ini masuk, wah hukum rajam bisa diberlakukan. Tapi ternyata walaupun ayatnya nggak ada, hukum rajam itu tetap diberlakukan secara praktek. Ya kan? Ini sumbernya adalah Asyuti Al-Ikan di Ulum Al-Quran volume 1 halaman 206. Namun beberapa sahabat Nabi kemudian mengingat keberadaan ayat rajam tersebut termasuk Aisyah. Ini sumbernya adalah Ahmad bin Hanbal, Suyuti Al-Ikan di Ulum Al-Quran, Suyuti Ad-Dur Al-Mansur volume 5 halaman 180. Ini mengutip perkataan Ubay bin Ka'ab dan Ikrimah. Menurut laporan Asyuti dalam Al-Ikan, ayat rajam ini dilaporkan ada di dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab dan ditempatkan di surah 33. Bunyi ayat ini adalah, apabila seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa berzina, maka rajamlah keduanya. Itulah kepastian hukum dari Tuhan dan Tuhan Maha Kuasa lagi bijaksana. Ya, tadinya ada nih di surah Al-Ahzab. Nah, sekarang nggak ada nih. Dari Laporan sekian Aisyah. juta ayat menjadi sekian ribu ayat kan, Bu? Hanya sepertiga ya. Jadi karena Oke. itu tuh. Tapi ada juga nih laporan dari Aisyah. Aisyah melaporkan bahwa ada satu lembaran yang berisi 2 ayat, termasuk ayat-ayat rajam, ditulis dalam lembaran yang disimpan di bawah tempat tidurnya. Sayang pada waktu pemakaman Nabi SAW, seekor binatang jinak, dacin, memakannya hingga musnah. Kita tidak tahu apakah ini domba, ataukah burung, ataukah serangga. Binatang jinak ini disebutkan dalam bahasa Arab dacin, yang berarti hewan bisa seperti kambing, domba, atau unggas. Kemudian ada di Ibrahim bin Ishaq Al-Harbis, jadi bukan cuma satu ya. Kemudian di Samak Sari, Al-Kasaf, Sulaim bin Kas, Al-Fadil, Abdul Al-Jalil Al-Qazwini, halaman 133. Peristiwa hilangnya ayat-ayat Al-Quran ini sangat disayangkan ya. Menggelikan, menyedihkan, dan membuktikan Allah SWT adalah pembohong, tidak dapat memenuhi apa yang dijanjikan di ayat berikut. Quran surah 15 ayat 9. Al-Hijr ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Peristiwa ini terjadi saat rumah sedang sibuk dengan pemakaman Nabi SAW. Ini sumbernya adalah Ahmad bin Hanbal volume 4 halaman 269, Sunan Ibn Majah volume 1 halaman 629, Ibnu Qutaibah Tawil halaman 3110, Syafi'i Kitab Al-Ulum, Kitab Al-Umi, volume 5 halaman 23, volume 7 halaman 208. Laporan Ibn Majah. Menurut laporan dari Ibn Majah, diceritakan kepada Aisyah, bahwa Aisyah berkata, ya, ayat Al-Ghada'ah menyusui sebanyak 10 kali telah diturunkan oleh Allah SWT dan ditulis dalam mushaf di bawah kasurku. Tetapi manakala wafat Rasulullah dan kami sibuk dengan pemakamannya, maka ayat-ayat tersebut hilang. Satu contoh adalah laporan dari Suyuti dalam Al-Ikan sebagai berikut. Aisyah menyatakan, Aisyah ngomong begini ya, surah Al-Ahzab, ya surah 33 ayat 56 pada masa Nabi adalah lebih panjang, yaitu dibaca wa ala alladina yushalluna asuf al-wal. Selepas innalah hawa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Jadi Aisyah berkata, yaitu sebelum Utsman mengubah mushaf, ya dikatakan pada waktu malaikat berdoa untuk Nabi. Aisyah berkata surat Al-Ahzab ini tadinya lebih panjang, dibacanya begini katanya. Aisyah berkata yaitu sebelum Utsman mengubah mushaf. Aisyah dilaporkan menyatakan bahwa pada saat Nabi masih hidup, surah 33 atau Al-Ahzab adalah 3 kali lebih panjang daripada yang ada di dalam mushaf Utsman. Sumbernya Al-Ragib Al-Isfahani, ya, Suyuti Ad-Durri Mantur, Suyuti Al-Ikan di Ulum Al-Quran volume 1 halaman 26. Kutipan dari Suyuti ini, Aisyah berkata, surah Al-Ahzab dibaca pada zaman Rasulullah sebanyak 200 ayat sepanjang surah Al-Baqarah. Tetapi pada masa Utsman menulis mushaf, surah tersebut tinggal 73 ayat saja. Jadi kita lihat berapa banyak yang hilang. 127. Oke, 127 ayat yang hilang. Laporan Anas bin Malik. Anas bin Malik menyatu ayat yang turun saat beberapa muslim terbunuh dalam perang, tapi kemudian hilang. Ya, ini sumbernya adalah Muhasibi, Faham Al-Quran Anma wa Manif, ya, halaman 39, Tabari, Jami Al-Bayan, volume 2, halaman 479. Ayat yang diingat Anas bin Malik adalah, sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah bertemu Tuhan kami, dan dia ridho kepada kami serta kami pun ridho kepadanya. Ayat ini hilang. Laporan Abdullah bin Umar. Abdullah ibn Umar menyatakan banyak bagian Quran yang telah hilang. Sumbernya adalah Suyuti Al-Irkan fi Ulum Al-Quran volume 3 halaman 8182. Yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar adalah, sungguh seorang di antara kamu akan berkata, saya telah mendapatkan Al-Quran yang lengkap, tapi dia tidak mengetahui jumlah total keseluruhannya. Sesungguhnya banyak bagian Al-Quran yang telah hilang, dan karena itu seharusnya dia berkata, saya telah mendapatkan yang masih ada sekarang. Jadi banyak dari bagian Al-Quran yang telah diturunkan diketahui oleh mereka meninggal pada hari Yamamah, tapi mereka tidak diketahui oleh mereka yang selamat. Ya, juga tidak ditulis, juga tidak Abu Bakar, Umar, dan Utsman pada saat itu mengumpulkan Al-Quran. Jadi ada ayat yang diketahui katanya, yang dikirim hanya diketahui orang-orang yang pada waktu itu meninggal. Ya, jadi tidak semua hafal kata Al-Quran. Berarti gini kan, Bu, dari sisakan itu menjadi sepertiga, itu tidak bisa alasan itu karena ada mati di perang Yamamah tadi, karena yang mati hanya 2 orang, nggak mungkin yang 2 orang itu menguasai 2/3 lagi kan. Tapi ya udah, Ya. mereka lah itu. Ya, ini klaim-klaim. Tidak logik.
Ya, ini sejarah yang ditulis dari sumber-sumber Islam sendiri ya. Iya. Juga tidak ditemukan bahkan dengan satu orang setelah mereka. Ini sebenarnya adalah Ibn Abi Dawud, kitab Al-Masai halaman 23. Sekarang kita lanjutkan laporan Ubay bin Ka'ab. Ini salah satu penghafal Quran ya. Ubay bin Ka'ab sebagai contoh menuliskan surah 98 ini berbeda, di mana Ubay mengklaim versi dia adalah yang dia dengar langsung dari Nabi SAW. Menurut Arthur Jeffrey di dalam Materials, ayat yang dimaksud ini berbunyi, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Al-Hanifiyah, bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Maka barang siapa yang berbuat baik tidak akan diingkari jerih payahnya. Di Al-Quran yang sekarang ini, agama yang di sisi Allah yang diridhoi adalah apa? Islam ya? Iya. Berarti ini ada perbedaan ayat nih dengan mushafnya Ubay bin Ka'ab. Perbedaan surah Quran surah Ali Imran 3 ayat 19. Mushaf Ibn Mas'ud juga mencatat, Inna dinna indallalil hanifiyah. Ya, berbeda dengan Razam Utsman sekarang. Inna dinna indallalil Islam. Itu sumbernya adalah Al-Masahid Ibn Abi Dawud. Ya, kitab yang sama. Ubay juga berpendapat bahwa surah 33 Al-Ahzab seharusnya lebih panjang, di mana yang dia yakin ingat adalah ayat-ayat rajam yang tidak tertulis dalam mushaf Utsman. Ya, sumbernya Anda bisa lihat di situ sendiri. Ya. Laporan Said bin Thabit, klaim Ubay tadi diperkuat juga oleh Said bin Thabit. Ya, ini sumbernya Sarkasi, Mabani, Anda bisa lihat. Suyuti di dalam Al-Ikan tadi melaporkan Said bin Thabit mengerti ayat ini. Menyatakan ada beberapa ayat harusnya berada di surah ke-25, surah Al-Nur. Kemudian ada beberapa ayat yang seharusnya berada di surah Al-Ahzab. Nah, dikatakan Said ibn Thabit dan Said bin Alas sedang menuliskan mushaf, dan saat mereka sampai pada ayat ini, Said berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, lelaki dewasa dan perempuan dewasa yang berzinah rajamlah mereka sebagai hukuman. Umar kemudian berkata, ketika ayat diturunkan, aku menemui Rasulullah dan berkata, akankah aku tulis ayat ini? Tetapi Rasulullah terlihat ragu-ragu. Nah, kemudian ada dua surah pendek yang dikenal dengan surah Al-Hafd dan surah Al-Qal tercatat di dalam mushaf Ubay. Ini nggak ada di dalam Quran yang sekarang ini. Ya, ini sumbernya Anda bisa lihat sendiri di situ. Ya, ini sumber-sumbernya ya, Suyuti Al-Ikan fi Ulum Al-Quran. Volume sekian, halaman sekian-sekian. Ini kutipan dari Suyuti ini. Ada dua surah yang bernama surah Al-Qal dan surah Al-Hafd. Telah ditulis dalam mushaf Ubay bin Ka'ab. Jadi mushafnya Ubay bin Ka'ab ini ada dua surah tambahan, jumlahnya 116 surah. Kalau yang sekarang kan 114 ya. Dan mushaf Ibn Abbas, sesungguhnya Ali mengajar kedua surah tersebut kepada Abdullah Al-Ghafiqi, Umar bin Khattab, dan Abu Musa Al-Asy'ari juga membacanya. Sekarang kita lihat laporan Hudzaifah. Kesaksian juga diperkuat oleh Hudzaifah bin Al-Yaman yang menemukan sekitar 70 ayat yang tidak tercantum di dalam mushaf Utsman. Saya minum dulu Pak. Ada Pak Duran mau tanggapi sebentar sambil Ibu Sopi minum. Ada mau tanggapi? Sudah lengkap, cuman paling agak nambahin sedikit kali ya. Itu tentang Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab siapa sih? Kita harus cari tahu juga kan. Sebentar. Ubay bin Ka'ab kan tadi salah satu dari 4 yang dikatakan kalau kamu belajar Quran, kamu belajar dari salah satunya Ubay bin Ka'ab, ya kan? Orang terpercaya lah tadi. Iya. Ya, orang-orang yang Tapi kan kita harus kasih lihat nih. Tolong di itu tengok yuk, Bu Sopi. Jadi dia pada tahu juga semua. Benar gak sih jadwal mengenai Bu Sopi itu? Gitu loh. Jadi jangan sampai dibilangnya Bu Sopi itu fitnah segala macam. Nah, di sini ada nih. Sahih Bukhari, hadis nomor 4615 ya. Bisa tolong dibaca nggak? Aku yang bacakan. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar. Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru, dari Ibrahim, dari Masruq, bahwasanya Abdullah bin Amru menyebut Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, aku senantiasa mencintainya. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, ambillah Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Nah, kalau kita lihat di hadis nih, itu banyak tentang referensi untuk belajar Al-Quran. Tetapi hanya 4 orang ini, fokus di 4 orang ini. Ya kan? Ubay bin Ka'ab, dan urutan paling pertama itu selalu Abdullah ibnu Mas'ud. Urutan pertama tuh yang disebut sama Muhammad pasti dia Abdullah bin Mas'ud. Nah, ternyata waktu pengumpulan Quran Abdullah pun tidak setuju nih, Abdullah bin Mas'ud. Dia ada konflik nih. Maka itu dia pernah bilang sama orang-orang Irak waktu itu, hai orang Irak, simpan mushaf-mushafmu jangan sampai dikasih ke Said bin Sabit. Oke, aku ada slide-nya tuh. Oh, itu dari Tirmizi bukan? Tirmizi bukan? Kita lihat aja nih, aku nggak hafal semuanya. Cari buku ya. Oke, ini laporan yang lainnya ya. Ini saya rasa kita lewatin aja. Nah, ini adalah dua surah yang ada di Ibn Mas'ud punya mushaf ya, Duran, yang nggak ada di Quran yang sekarang. Ini isinya nih. Misalnya dijabarkan surah Al-Qaf, surah Al-Hafd. Bacanya apa itu? Al-Hafd atau Al-Hafd? Itu doa kunut. Bacanya apa? Al-Hafd. Itu orang Islam sekarang juga masih melafalkan doa itu, tapi tidak ada di dalam Quran sekarang karena surat itu sudah tidak ada, hilang, tapi pembacaannya masih dilakukan. Ini kan bingung. Itu yang disebut doa kunut. Nah, ya. Jadi kedua surah ini tercatat ya, selain tercatat di dalam mushafnya Ubay bin Ka'ab juga tercatat di dalam mushafnya Ibn Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari. Saya udah share ya, ditampilin bisa kok.
Tampilin aja Bu Sofi. Ya, anyway, kita lanjut aja dulu ya. Jadi ini tadi kita lihat ada ayat-ayat yang hilang, ya ini juga ada ayat-ayat yang dikisahkan yang nggak ada, ya. Tapi saya lanjut lagi dulu, yang penting-penting aja nih. Ya ini ada ayat tentang anak Adam yang juga hilang, yang nggak ada di Quran yang sekarang ini. Ini ada loh sumber-sumbernya ya, dikutip juga di Sahih Muslim nomor 2285 ya. Ibnu Abbas melaporkan Rasulullah berkata jika anak Adam memiliki timbunan kekayaan dia akan mencari yang berikutnya dan dia tidak akan merasakannya kecuali dengan debu. Ayat ini nggak ada ya. Nah sekarang nih ada ayat lagi yang tidak ada di dalam mushafnya Utsman. Ya ini adalah laporan dari Mashlama bin Mukalat al-Ansari menyebutkan dua ayat yang nggak ada. Ayat yang dimaksud ini adalah satu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalannya Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka bergembiralah kamu karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang beruntung. Kedua, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan membantu serta berperang bersama mereka melawan kaum yang dikutuk Tuhan, maka tak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disimpankan untuk mereka dari berbagai hal yang menyenangkan pandangan mata sebagai rasa terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian dan Aisyah melengkapi dengan ayat yang ketiga. Ya ini ada di sumber-sumbernya. Jadi ada ayat-ayat ini nggak ada nih. Ibnu Mas'ud tidak memasukkan surah yang sekarang ini ada di yang mereka klaim sebagai Mushaf Utsmani ya, surah 1, Al-Fatihah, kemudian Al-Falaq dan Anas ya, surah 113 dan surah 114 itu tidak ada. Tidak ada di dalam Mushafnya Ibnu Mas'ud. Karena menurut Ibnu Mas'ud ini adalah doa ya. Menurut laporan Suyuti, Ibnu Mas'ud menolak memasukkan surah 1, 113 dan 114 karena surah-surah tersebut adalah doa-doa dan mantra untuk mengusir setan. Hal ini diperkuat dengan laporan dari Al-Razi, Al-Tabari, dan Ibn Hajar. Namun ada beberapa kata dan kalimat dalam Mushaf Mas'ud yang tidak terdapat dalam Mushaf Utsman. Ini ada di Arthur Jeffrey, Materials for the History of the Text of the Quran, the Old Codices, halaman 20-113. Laporan Ibn Mas'ud, tadi yang Duran sebutkan. Ibn Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi lainnya juga mencatat beberapa ayat berbeda dari Mushaf Utsman. Tidak mengherankan jika dilaporkan bahwa Ibn Mas'ud itu menolak Quran hasil tulisan Zaid bin Thabit tadi, yang diedit oleh Zaid bin Thabit tadi. Sebagaimana terekam dalam laporan berikutnya dikutip dari Ibn Sa'ad, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir volume 2 halaman 44. Orang-orang yang telah berdosa dengan berbohong tentang bacaan Quran, aku memilih untuk membaca Quran menurut apa yang aku terima dari Rasulullah daripada menurut apa yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Tadi Duran mengatakan ini ada ketidaksepakatan antara Ibn Mas'ud dan Zaid bin Thabit ya. Demi Allah katanya, kata Ibn Mas'ud. Aku telah menghafal lebih dari 70 surah langsung dari mulut Rasulullah di saat Zaid bin Thabit masih kecil katanya, masih anak kecil katanya. Ini terjadi ketidaksepakatan di dalam kodeks atau kanonisasi Quran ya pada masa Utsman pada waktu itu. Laporan Abu Amr. Namun yang paling ironis adalah kesalahan mushaf ternyata diketahui juga oleh Utsman. Laporannya adalah sebagai berikut. Ini adalah Biographical Dictionary Ibn Khalikan halaman 401. Abu Amr menyatakan bahwa dia mendengar kisah ini dari Qatadah As-Sadusi. Ketika mushaf Utsman ditulis dan diserahkan kepada Utsman bin Affan, dia berkata, ada kesalahan-kesalahan bahasa di dalam mushaf, tetapi biarkan orang-orang Arab di padang pasir memperbaikinya dengan pengucapan mereka. Laporan Qusaymah bin Thabit. Qusaymah bin Thabit berkata, saya melihat ya, Anda telah melewatkan 2 ayat dan belum menulisnya. Mereka berkata, yang mana? Dia menjawab, aku mendapatkannya secara langsung dari utusan Allah, surah 9 ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian, wahai kaum mukminin, seorang rasul dari kaum kalian sendiri yang merasa berat atas dirinya dengan apa yang kalian alami berupa keburukan dan kesulitan. Amat antusias terhadap keimanan kalian dan kebaikan kalian, dan dia kepada kaum muslimin banyak kasih dan sayang. Sampai akhir surah. Utsman berkata, saya bersaksi bahwa ayat-ayat ini dari Allah. Ya, ini dicatat dalam kitab Ibn Abi Dawud, kitab Al-Musahif, halaman 11. Oke, ini dikutip dari Merenungkan Sejarah Al-Quran. Kita renungkan dulu ya. Ibn Mas'ud bukanlah seorang diri yang tidak menyatakan Al-Fatihah sebagai bagian dari Al-Quran. Sahabat lain yang menganggap surah ini penting, surah penting ini bukan bagian dari Al-Quran adalah Ali bin Abu Thalib. Ya, juga tidak memasukkan surah 13, 34, 66, dan 96. Hal ini memancing perdebatan di kalangan para ulama. Apakah Al-Fatihah merupakan bagian dari Al-Quran atau ia hanya merupakan kata pengantar saja yang esensinya bukanlah bagian dari kitab suci. Nah, ini adalah salah satu juru tulis Muhammad yang akhirnya murtad. Namanya adalah Abdullah ibn Sarah. Salah satu juru tulis Muhammad adalah Abdullah ibn Sarah atau Abdullah bin Abu Sarah. Suatu kali Rasulullah telah mendikte 14 tentang penciptaan manusia. Di akhir ayat ke-14, Ibnu Abi Sarah itu takjub ya, hingga tercetuslah kata-kata Fatabarrokallahu ahsanul khaliqin. Terpujilah Allah pencipta yang terbaik dari semua pencipta. So blessed be God, the best of creators. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Rasulullah berkata, tulislah itu, memang begitulah yang diturunkan kepadaku. Abdullah ibn Sarah habis kemudian berkata, tapi itu perkataanku. Muhammad menjawab, tapi hal itu juga diwahyukan kepadaku, begitu juga diturunkan. Ya, maka Abdullah ibn Sarah berkata, kalau Muhammad adalah nabi yang diturunkan wahyu, maka aku juga nabi yang diturunkan wahyu. Abdullah bin Abu Sarah berkata, sesungguhnya aku telah memalingkan Muhammad sesukaku. Dia mendiktekan kepadaku Azizun Hakim, maka aku mengatakan atau Alimun Hakim. Ya, tadi yang Muhammad mengatakan nggak apa-apa, ya, apakah Azizun Hakim, Alim Hakim, ya. Maka dia katakan ya semuanya benar. Jadi Abdullah ibn Sarah ini malah main-main ya. Sudah didiktekan Azizun Hakim, dia nulisnya Alimun Hakim.
Ya. Nah, apapun yang aku katakan, maka dia mengatakan tulislah, memang seperti itu yang diturunkan. Ibn Sarah murtad, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya pada hari Fatul Mekah. Fatul Mekah itu salah satu tahun sebelum Nabi Muhammad mati, itu penaklukan Mekah. Jadi Fatul Mekah ini adalah ketika Muhammad membersihkan Ka'bah dari 360 berhala dan dia meninggalkan hanya batu Hajar Aswad di situ dan batu sudut Yamani di situ. Namun Utsman meminta pembebasan baginya. Jadi Utsman ini melindungi si Ibn Sarah ini, ya, ini karena masih satu susu, ya, masih saudara satu susu persusuan. Lalu Nabi katanya mengambilnya demi Utsman katanya. Hal ini dicatat di dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4360. Syekh Al-Albani menyatakan hadis inilah hasan. Diceritakan dia minta ampun dan kembali memeluk Islam katanya, ya. Kemudian menurut At-Tabari surah Al-An'am ayat 93 ini turun berkaitan dengan Ibnu Abi Sarah dan Musailamah bin Al-Habib. Ya, ini ada di dalam Jami'ul Bayan fi Tawili Al-Quran 11:5. Jadi ayat-ayat tertentu itu diturunkan berkaitan dengan situasi tertentu. Nah, kalau begitu apakah mungkin Quran ini kekal? Berarti Allah memang tahu ya, nanti Abdullah ibn Salam ini bakal murtad nih, maka diturunkan ayat di surah Al-An'am ayat 93 ini, ya. We never know, ya. Tapi dikatakan juru tulis Muhammad ini katanya ada 42 orang, ya. Abdullah ibn Salah Al-Amiri adalah salah satunya, dan dia adalah Quraisy pertama di antara mereka yang menulis di Mekah sebelum dia akhirnya murtad dari Islam, ya. Oke. Anda bisa baca sendiri kisah Abdullah ibn Sarah ini. Kemudian nah ada orang lain lagi nih yang murtad nih. Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari di bab alamat Nubuyah fi al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik. Ada seorang mualaf awalnya beragama Nasrani, jadi dari Nasrani, dari Kristen, mualaf masuk Islam, berasal dari kalangan Bani Najjar, masih sesuku dan kerabat dari Anas bin Malik. Kemudian pasca keislamannya dia mendapat amanah untuk menulis wahyu, jadi juru tulisnya Muhammad, ya, sebagaimana Ibnu Abi Sarah, ya. Di mata sahabat orang ini begitu dikagumi karena telah menghafalkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Waktu itu siapa saja yang bisa menghafal kedua surah tersebut sangat dihormati dan dikagumi. Menghafalkan surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Waktu itu siapa saja yang bisa menghafal kedua surah tersebut sangat dihormati dan dikagumi. Surahnya panjang banget, ya. Kemudian dia murtad dan kembali ke agama Nasrani. Kemudian dia cerita nih alasannya kenapa dia murtad. Muhammad tidak mengerti apa-apa melainkan apa yang aku tulis. Jadi sebagian Quran ditulis oleh orang Nasrani ini, ya, dan Muhammad nggak ngerti apa yang dia tulis benar atau salah. Dia nggak bisa mengkoreksi karena dikatakan Muhammad dia nggak bisa baca tulis, ya nggak. Yang penting nggak tahu dong apa yang ditulis itu salah apa benar, nggak tahu, nggak bisa koreksi itu tadi, ya. Nah, dari ayat 796 sampai 798, Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan mereka menyebutkan 3 orang yang menulis Nabi dan murtad. Jadi ada 3 orang yang murtad ketika menjadi juru tulis Muhammad. Salah satunya tadi Ibn Abi Sarah, Ibn Kathir, dan seorang lagi yang namanya tidak diketahui yang tadi dari Nasrani. Ya, tak seorang pun dari mereka kembali ke agama Islam kecuali Ibn Abi Sarah, ya. Itu referensinya. Oke, di dalam buku Fihris karya Al-Nadim halaman 79 dituliskan daftar buku-buku kuno yang membahas perbedaan antar manuskrip Quran. Jadi pada waktu itu para cendekiawan itu terbuka, ya. Mereka tidak mencoba menutupi seperti cendekiawan Muslim tadi yang kita lihat modern tadi, ya. Mereka oke-oke aja gitu loh, bahwa ada beberapa manuskrip Al-Quran yang berbeda. Mereka tidak masalah dengan hal ini, ya. Nah, beberapa buku yang mencatat mengenai perbedaan manuskrip Quran. Ini antara lain adalah perbedaan antar manuskrip penduduk Madinah, Kufah, dan Basrah menurut Al-Kisai. Kalaf, buku tentang perbedaan manuskrip. Perbedaan antara penduduk Kufah, Basrah, dan Syria tentang manuskrip karya Al-Farah. Perbedaan antara manuskrip karya Al-Sijistani. Al-Mada ini tentang perbedaan antara manuskrip dan pengumpulan Al-Quran. Perbedaan manuskrip antara penduduk Syria, Hijaz, dan Irak karya Ibn Amir Al-Yashubi. Buku karya Muhammad Ibn Abdul Ar-Rahman Al-Ishabani tentang perbedaan manuskrip. Jadi ada banyak yang menulis ini loh, ada perbedaan bacaan qiraat ini, ya, dari daftar yang dibuat oleh Ibn Al-Nadim sekitar tahun 988 Masih. Karena sudah ada setidaknya 7 buku karya ulama kuno yang membahas tentang perbedaan antara manuskrip Quran kuno. Perbedaan ini ternyata terjadi setidak-tidaknya antara 4 kopian yang dikirim oleh Utsman ke Medina, Kufah, Basrah, dan Syria dalam Damaskus. Yang dikirim 4 kopian ini zaman Utsman ini bentuknya apa itu? Apakah sudah buku atau masih di tulang atau di kulit oleh Pak Kurma itu? Harusnya sudah mushaf ya Pak ya? Karena kan kalau sampai 4 kopian betul. Nah, itu Ya, jadi mushaf lembaran harusnya lembaran. Tapi kita tidak menemukan Pak mushaf Utsman ini. Iya, ya. Jadi yang dikirimkan Utsman ke 5 atau ada yang mengatakan ada 5 provinsi, ada yang mengatakan 9 provinsi, itu tidak ditemukan mushaf Utsman ini. Padahal tadi kan yang mushaf lain kan sudah dihilangkan lah kan di Makkah. Betul. Baru ada 1 mushaf, tapi mushaf yang di kopi ini pun rupanya jadi banyak juga modelnya. Betul. Jadi salinan pun bersalah, apalagi salinan dari hafalan. Oh, udahlah, Oke. udah panjang lebar itu. Oke, lanjut Bu.
Ya, jadi Kodeks Utsmani ini ya, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Utsman, dan dia membuat banyak salinan. Ya, Utsman mengembalikan manuskrip aslinya ke Hafsah. Utsman mengirim ke setiap provinsi satu kopian dari apa yang sudah ditulis mereka, yang tadi dikumpulkan oleh Said bin Tabi, dan memerintahkan Quran yang ditulis lainnya, baik apa yang ditulis sebagian atau utuh, untuk dibakar. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 4987 buku 6. Jadi ini usaha Utsman untuk menyatukan kiraat tadi yang beda-beda. Quran Utsman ini, atau Utsmani Quran ini dibuat di dalam dialek Quraisy dan dikirim ke 5 provinsi, Madinah, Mekah, Basra, Kufah, dan satu lagi ke Syria atau Damaskus. Di manakah sekarang manuskrip ini? Ada 9 provinsi di zaman Utsman yang mereka kuasai: Basra, Baghdad, Damaskus, Yerusalem, Kairo, Alexandria, Aden, Herat, Nishapur. Nah, apa otoritas Utsman bin Affan menyatukan kiraat atau bacaan Quran yang diturunkan Jibril dalam 7 bacaan? Ada setidaknya 4 mushaf lain yang beredar pada waktu, ya. Ada yang mushafnya Ibn Mas'ud, ada mushafnya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abu Thalib, dan Ibn Abbas. Naskah Arab yang digunakan pada abad ke-7 yaitu selama masa hidup Nabi Muhammad ini terdiri dari simbol-simbol dasar, ya, yang hanya mengungkapkan konsonan aja, ya, dan banyak ambiguitas. Jadi tidak ada taskilnya, ya, tidak ada taskilnya. Taskil itu baru bukan ratusan tahun kemudian, ya, pada zaman Khalifah Malik bin Marwan pada waktu itu, ya. Oke. Ini ada di dalam Ulum Al-Quran and Introduction to the Sciences of Quran halaman 57, ya. Jadi apa yang dibakar nih yang kemarin kita tanyakan kepada Bapak Nama Lebi, kalau itu adalah huruf konsonan, huruf mati semua, jadi itu perbedaannya adalah dialek atau bunyi, kan mungkin. Pasti itu adalah perbedaan razamnya, perbedaan huruf matinya di situ. Ya, sehingga membuat perbedaan makna, ada yang ada tambahannya, ada yang hilang. Ini yang menjadi perdebatan, ya, di antara pembacaan yang berbeda ini. Tidak mungkin ini perbedaannya dialek atau bunyi. Ya. Nah, ketika semakin banyak muslim non-Arab dan juga banyak orang Arab yang bodoh mempelajari Al-Quran, pengucapan salah dan bacaan salah mulai meningkat. Diceritakan bahwa pada masa Dua seorang di Basra membaca ayat berikut dari Al-Quran dengan cara yang salah dan mengubah artinya sepenuhnya. Jadi membacanya salah saja karena pada waktu itu hurufnya huruf mati semua. Ini bisa mengubah arti nih. Makanya ketika Alkitab kita, ya, kitab Taurat terutama ditulis, itu mereka bukan hanya menyalin, kan hurufnya Ibrani sama ya, huruf mati semua. Ya, pada waktu itu hurufnya huruf mati semua. Tahun 600-an baru ada nikut, baru ada tanda-tanda bacanya. Itu ketika mereka menyalin, mereka itu selalu membacanya. Jadi sambil berkata-kata supaya nggak salah nih. Ya, misalnya Bereshit, ya, tidak dibaca Barashit. Ya, kan ini membuat arti yang berbeda. Ya, Bereshit, Barashit berbeda. Ya, Bara, baru beda lagi nih. Ya, ini membuat dan orang Ibrani itu dihafal, mereka membaca. Jadi sambil nulis sambil baca mereka. Ya. Oke, nah ini saya langsung baca yang terakhir nih. Sarjana Islam mencatat setidaknya ada 50 bacaan yang berbeda telah dikembangkan untuk Al-Quran versi Utsman. Nah, jadi tadi udah disatukan sama Utsman, ternyata ada lagi 50 versi lainnya karena kiraat yang berbeda itu menunjukkan terdapat berbagai pendapat ya tentang bagaimana teks Utsman ini dapat dibaca. Ada beberapa kebingungan tentang hal ini. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang yang bisa baca huruf Arab misalnya ya, ketika mereka membaca tulisan Arab kuno, itu mereka hampir tidak bisa baca loh, karena tidak ada harokatnya atau tidak ada huruf tanda-tanda bacanya. Ya, jadi ini nggak mudah nih ya. Oke. Ada 10 kiraat yang dipilih. Ini pada zaman itu adalah Ibn Mujahid yang memilihnya. Dia memilih 7, ya. Kemudian ditambahkan lagi 3 oleh Al-Jazari, ditambahkan 3 bacaan kiraat lainnya. Ya, membaca kiraat non kanonik itu dilarang dan dapat dihukum sekarang. Ya, 2 pembaca Al-Quran terkenal itu diadili karena membaca varian yang tidak dapat diterima. Jadi kalau dia membacanya lain, ya, Ibn Miksam misalnya, Ibn Sanabut katanya ya. Ini keduanya dipaksa untuk bacanya harus sama nih, padahal kan lidahnya orang beda-beda ya. Oke, nah ini ada di dalam Christopher Merchant, Ibn Mujahid, and the Establishment of the 7 Quranic Readings, halaman 5. Hasilnya sekarang ada 10 sistem kiraat atau bacaan vokalisasi kanonik untuk Al-Quran Utsman. Jadi udah disatukan pun, ternyata masih ada 10 pembacaan lainnya yang berbeda-beda. Ya, inilah mengapa ada beberapa versi Al-Quran saat ini. Nah ini contohnya ya, ini ada readers atau pembacanya ya, ada 7 ini dipilih oleh Ibn Mujahid tahun 1939, ini saya ambil dari J. Smith punya slide ya, kemudian ditambahkan 3 lagi oleh Al-Jazari. Tapi yang dipakai langsung sekarang itu adalah yang diriwayatkan atau dihafalkan, recitation oleh Hafs ya, tahun 796. Yang Anda bisa lihat di situ ya. Nah ini jadi kalau kita lihat ini Muhammad kira-kira meninggal tahun 632, Utsman kira-kira meninggalnya tahun 692 ya, tetapi yang dipakai ini adalah hafalan Hafs tahun 796, jadi jaraknya berapa tahun tuh? 200 tahun lebih. Iya, 200. Kira-kira bahasa Indonesia 100 tahun yang lalu sama sekarang sama nggak ya? Beda sekali, beda sekali. Iya, apalagi pada waktu hurufnya huruf mati semua. Ya, oke. Sekarang kita lihat ini ya. Utsman katanya mengkompil Al-Quran tahun 652. Kemudian Ibn Hisham itu menulis biografi pertama tahun 833. Ya, Al-Bukhari menulis hadis pertama tahun 870. Jadi
Biografi Muhammad itu ditulis 290 tahun kemudian. Jadi semua saksi mata yang pernah bertemu sahabat dan semua sudah meninggal semua ya. Nggak ada lagi nih saksi-saksi sejaman dengan Muhammad. Jadi kalau kita melihat misalnya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis oleh saksi-saksi mata. Jadi mereka duduk, makanya Rasulullah mengatakan, apa yang kami tulis itu kami lihat dengan mata kami raba dengan tangan kami. Kami tulis itu kami lihat dengan mata kami raba dengan tangan kami. Itu yang kami tuliskan kepada kamu. Nah kalau di sini nggak bisa. Ini diriwayatkan dari ini diceritakan dari ayahnya diceritakan dari kakeknya diceritakan dari Muhammad. Ya, kenapa? Kan udah mati semua. Mereka perlu rantai periwayat ini. Kenapa? Karena jaraknya udah hampir 300 tahun. Ya, misalnya perkataan Yesus, bagaimana kita tahu? Ya Matius ada di situ, Matius muridnya Yesus, Rasul Yohanes muridnya Yesus. Nggak perlu ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari Rasul Yohanes diriwayatkan dari Yesus, nggak begitu. Karena yang nulis langsung saksi mata. Tafsir dan Tarik At-Tabari yang pertama kali menulis tahun 923 lebih panjang lagi, jauh lagi jaraknya, hampir 300 tahun lebih. This is the reality. Nah, banyak ayat yang hilang, lupa dan dibatalkan. Tadi kita melihat dari Ibn Abi Dawud kitab Al-Masahih halaman 23. Banyak ayat dari Quran yang diturunkan yang hanya diketahui oleh mereka yang meninggal di dalam perang Yamamah, tapi tidak diketahui oleh mereka yang selamat dan belum juga ditulis pada waktu itu. Bahkan pada saat Abu Bakar, Umar, Utsman mengumpulkan Quran, mereka tidak ditemukan. Ya, banyak yang hilang. Ini dicatat di dalam kitab Ibn Abi Dawud kitab Al-Masahih halaman 23. Dilaporkan dari Ismail bin Abraham, dari Ayub An-Nafi, dari Ibn Umar mengatakan, jangan ada di antara kamu yang mengatakan aku sudah memperoleh seluruh Quran katanya. Karena bagaimana dia tahu seluruh Quran itu semuanya, banyak dari Al-Quran telah hilang. Jadi biarkan dia berkata, aku telah mendapatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Ini dicatat di Asyuti, Ad-Itqan fi Ulum Al-Quran, bagian 3, halaman 72, halaman 524. Abu Harb bin Abu Al-Aswad melaporkan atas otoritas ayahnya yang dikirim Abu Musa Al-Azhari untuk menghafal Quran di Basra. Mereka mendatanginya, ada jumlahnya 300, ada 300 nih ya, penghafal Quran. Mereka membaca Al-Quran dan dia berkata, kalian adalah yang terbaik di antara penduduk Basra, karena kalian adalah pelafal di antara mereka. Jadi teruslah melafalkannya. Namun perlu diingat, bahwa pelafalanmu untuk waktu yang lama, ya semoga tidak mengeraskan hatimu seperti orang-orang sebelum kalian. Kami biasa membaca sebuah surah yang panjang, ya, dan kerasnya mirip dengan surah Bara'at, ya. Namun saya telah lupa dengan penyebalan ini yang saya ingat darinya. Jika ada 2 lembah yang penuh dengan kekayaan bagi anak Adam, dia akan merindukan lembah ketiga dan tidak ada yang akan mengisi perut anak Adam tapi debu. Dan kami biasa melafalkan surah yang mirip dengan salah satu surah Musabihat. Dan saya telah lupa. Tapi ingatlah sebanyak ini, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan? Dan yang catat di leher kamu sebagai saksi melawanmu, dan kamu akan ditanya tentang hal itu pada hari kiamat atau hari kebangkitan. Ya, jadi ada ayat-ayat yang lupa. Diceritakan oleh Anas bin Malik ini, dikatakan ini, kami biasa membaca ayat Al-Quran yang diturunkan sehubungan dengan mereka, tapi kemudian ayat itu dibatalkan. Jadi ada ayat yang dibatalkan. Ya, kemudian kesaksian Umar bin Khattab, ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dan kemudian menurunkan kitab, kemudian ada ayat rajam yang diturunkan oleh Allah. Kami membacakannya, menghafalnya dan memahaminya. Rasulullah merajam sampai dia mati. Siapa yang berzina saat menikah, dan kami merajam setelah kematiannya. Tapi saya khawatir setelah sekian lama berlalu, seorang mungkin berkata kami tidak menemukan ayat-ayat rajam dalam kitab Allah, dan dengan demikian mereka dapat tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi ada ayat-ayat rajam ini yang hilang. Ini dicatat juga di dalam Sahih Al-Bukhari volume 8 hadis 817 halaman 532. Usaimah ibn Thabit, ya, tadi dia menyatakan ada ayat-ayat yang tidak ada, ya, yang dia mengatakan aku dapat langsung dari Allah nih. Utsman berkata ada saksinya enggak? Ya, kalau ada saksinya, lalu dimasukkan. Ya, Abu Yunus ini budak yang dibebaskan. Aisyah melaporkan. Aisyah ini yang dibaca sama Duran kemarin ya. Aisyah memerintahkan saya untuk menuliskan Al-Quran dan menanyakan kepada saya untuk memberitahunya jika saya sampai pada halaman pada ayat berikut ini. Hal du'ala salati wa salatil ustah, ini salat mustah yang kemarin ya. Wahkumu ilahi keanitin katanya ya, surah Al-Baqarah 238. Ketika saya sampai di ayat itu, saya memberitahunya dan dia menentangkan tulislah seperti ini ya, salat musta dan ada salat asar di situ. Yang sekarang berbeda, itu yang kemarin dibacakan oleh Duran ya. Jadi dia menambahkan bahwa Aisyah berkata aku mendengarnya dari Nabi berkata demikian. Ini dicatat di dalam hadis juga. Kemudian secara keseluruhan ini Gubernur Al-Harith bin Yusuf ini membuat 11 modifikasi di dalam pembacaan Quran versi Utsman. Ya, mana saja nanti kita lihat. Ya, tadi ayat rajam dan menyusui, ya, kemudian ada surat Al-Ahzab, tadi saya nggak usah ulang. Ya, ini tadi udah kita baca ya. Nah, ini. Tadi dikatakan ada yang mendengarnya dari Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Al-Lail. Ya, tadi ini kemarin si Duran juga baca ini nih. Al-Kamah membacakan oleh pria dan wanita. Nih Al-Quran surah 92 ayat 3. Tapi Abu Darda berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Nabi melafalkannya juga. Tapi orang-orang ini ingin aku membacanya dan oleh dia yang menciptakan pria dan wanita. Tapi demi Allah aku tidak akan mengikuti mereka. Ya, ini dicatat di belakang. Jadi hadis ini menunjukkan dua kelompok muslim yang memperdebatkan sebuah ayat di dalam Quran. Tapi aku dengarnya begini, kok yang lain ngomongnya
Dengarnya begini nih bacaan surat Al-Lail ini, ya. Nah, satu kelompok telah belajar Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, kelompok lainnya belajar dari sahabat Muhammad lainnya. Jadi seperti yang kita lihat perbedaannya bukanlah pada dialek, tapi adalah pada kata dan maknanya di sini. Ya, ini kita garis bawahi. Oke, tadi surah Al-Ahzab, tadi ada yang hilang, ya. Aisyah meriwayatkan pada zaman Nabi ada 200, surah Al-Ahzab ini sepanjang surah Al-Baqarah, tapi sekarang tinggal 73 ayat, ya. Nah, sekarang Utsman ini tidak berhasil menyatukan bacaan Quran. Kemudian sudah dibakar semuanya, disatukan. Pada awal abad ke-8, ini era yang penting. Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf, zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang membangun di Dome of the Rock, ya, dia sama sekali tidak menyukai bacaan Abdullah bin Mas'ud. Al-Hajjaj bersumpah dia akan menghapus bacaan Ibn Mas'ud dari mushaf sekalipun itu dilakukan dan tulang rusuk babi, saking bencinya dia, ya. Dan ini ditulis, ya, laporannya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah kodifikasi Quran ketiga oleh Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf. Kitab Al-Musahif dari Ibn Abu Dawud. Ayat-ayat mana saja yang sudah dirubah oleh Al-Hajjaj? Dicatat di dalam kitab Al-Musahif Ibn Dawud ada 11 ayat yang dirubah. Ya, Al-Baqarah 2 ayat 259, Al-Maidah ya surah 5 ayat 48, surat Yunus ayat 22, surat Yusuf ayat 45, Mu'minun ya ayat 85 89. Ya, kemudian dalam cerita Nabi Nuh ya itu dirubah Quran surah 26 ayat 116, surat Nuh ya surah 26 ayat 167, Al-Sukruf ayat 32 ya surah 47 ayat 15, Al-Hadid ya surah 57 ayat 7 dan surah 81 ayat 24. Ini tercatat di dalam sumber-sumber Islam sendiri bahwa Gubernur Al-Hajjaj mengubah 11. Ini bahkan dikatakan dia menambahkan hampir 1000 alif. Ya, jadi dia menambahkan 1000 alif di dalam mushaf yang tadinya sudah dikanonisasi oleh Utsman. Ya, proyek editorial yang kedua di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ini dia memerintahkan Al-Hajjaj bin Yusuf untuk memperbaiki teks Quran. Ya, dia meletakkan kanon standar untuk urutan ayat dan surah. Dia memperkenalkan huruf hidup dan tanda titik, tashkil dan harakatnya untuk pertama kalinya. Ya, teks yang baru ini disebut Kodeks Umayyah. Ini dikirim lagi salinannya ke Mesir, Syria, Medina, Mekah, Kufah dan Basra. Tadi setelah Utsman menyatukan bacaan, ternyata masih ada bacaan yang berbeda-beda, diedit lagi oleh Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf, disalin ulang lagi yang disebut Kodeks Umayyah. Salinannya ini dikirim lagi nih ke Mesir, Syria, Medina, Kufah dan Basra. Oke, sekarang ini dicatat di dalam laporan-laporan Islam. Bagaimana laporan di luar Islam? Ya, laporan dari Abdul Al-Masih Al-Kindi dan Abraham dari Tibias. Dia mengatakan lalu mengenai masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, di mana dia mengumpulkan setiap salinan terakhir dan menghapus banyak hal dari teks itu. Dan naskah menurut Utsman yang disukai Al-Hajjaj dalam 6 salinan masahif. Jadi dikatakan disalin 6, ya, yang satu dikirim ke Mesir, yang lain ke Syria, yang lain ke Medina, yang lain ke Mekah, yang lain ke Kufah, yang lain ke Basra. Jadi laporan atau kesaksian dari Abdul Al-Masih Al-Kindi ini sesuai ya dengan apa yang dicatat di dalam kitab Ibn Abi Dawud. Al-Kindi berkata kepada Muslim, semua yang saya katakan, Al-Kindi berkata, ini aku nggak ngarang-ngarang sendiri loh. Semua yang saya katakan ini berasal dari otoritas pemimpinmu sendiri. Dan perkataan Al-Kindi ini dikonfirmasi oleh sumber Islam sendiri bahwa Al-Hajjaj membuat beberapa masahif dan mengirimnya kepada para pemimpin kota itu. Dan bahwa dia mengubah huruf atau menghapus beberapa bacaan dan memperkenalkan tanda baca atau huruf hidup. Al-Hajjaj memusnahkan baik naskah yang dipakai untuk umum maupun yang disimpan pribadi. Hal ini menimbulkan kemarahan terutama keluarga Utsman. Ibn Sabah yang menjaga tradisi ditelusuri kembali sampai Mufri bin Tabit yang merupakan Mailah dari Maslama bin Abdul Al-Malik Muslis melaporkan langsung dari ayahnya Tabit yang merupakan penjaga di istana Al-Hajjaj. Dia mencatat kemarahan dari keluarga Utsman ya kepada naskah baru Medina yang direvisi di istana Al-Hajjaj. Dia mencatat kemarahan dari keluarga Utsman ya kepada naskah baru Medina yang direvisi ulang. Ya, jadi udah di kodeks, udah disusun di kanan oleh Utsman, sekarang diedit lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Disebut Kodeks Umayyah. Ya, Gubernur Mesir dikatakan juga menolak Kodeks Umayyah Al-Hajjaj ini. Ketika Ibn Wahab bertanya kepada Malik bin Anas tentang Utsmani Kodeks, dia menjawab sudah hilang. Kodeks Utsman ini hilang katanya. Nah sekarang mana nih Kodeks Umayyah ini? Quran versi siapa yang dipelihara? Jadi oleh Gubernur Al-Hajjaj, salinan lainnya itu dibakar juga nih. Jadi Utsman membakar salinan lainnya, sekarang Al-Hajjaj juga membakar juga nih versi lainnya selain versinya Al-Hajjaj. Siapa yang memberi otoritas bagi Utsman dan Al-Hajjaj untuk meredaksi Quran? Oke, ini tadi adalah kitab-kitab yang mencatat perbedaan Quran, ya. Tadi saya sudah bacakan ini, saya nggak perlu bacakan ulang. Ya, tadi urutannya beda-beda. Ya, saya juga nggak usah bacakan ulang. Nah, sekarang ini yang paling penting, ini yang terakhir nih. Habis ini kita selesai, ya. Ini adalah kodifikasi Quran keempat di Al-Azhar Cairo University. Kanonisasi Quran keempat di Al-Azhar Cairo, Mesir. Ini adalah tulisan dari Profesor Universitas Notre Dame, Gabriel Said Reynolds. Bukunya disebut Quran in its Historical Context. Ada PDF-nya ya. Variasi bacaan memberikan kekacauan yang cukup bagi pemerintah Mesir untuk mencoba menghapus semua kecuali satu teks. Jadi kemarin kita mendengar dari Munim Siri yang mengatakan ya, jadi Kairo ini merupakan pusat Islam pada waktu itu, orang kalau belajar Islam di situ. Kemudian orang banyak datang membawa versi Qurannya masing-masing, kok banyak jadi beda-beda lagi. Jadi udah disatukan oleh Utsman,
dikirim ke 5 kota tadi, diedit semuanya, dibakar lagi sama Al-Hajjaj, disalin ulang, diredaksi lagi, dikirim lagi ke 5 kota lagi, ternyata masih aja ada versi bacaan yang berbeda-beda padahal sudah dihapuskan. Kemudian pada tahun 1924, komite yang ditunjuk pemerintah Kairo ini memilih salah satu dari bacaan yang diterima, versi Hafs dari Hashim. Ini berasal dari tahun 745 Masehi. Tadi yang kita sudah lihat. Versi Hafs dari Hashim ini digunakan di seluruh sistem pendidikan agama Mesir. Terjemahan ini segera diadopsi di seluruh dunia. Sejumlah besar bacaan yang bersaing ini kemudian dihancurkan dengan menenggelamkannya di Sungai Nil. Jadi kalau tadi dibakar, yang lain yang nggak sama, sekarang ditenggelamkan di Sungai Nil yang nggak sama. Jadi Mushaf Kairo itu tidak disusun dari naskah kuno manapun, melainkan diklaim dari murni hafalan. Jadi bukan disusun dari Kodeks Umayyah tadi. Enggak. Mana yang paling populer pada waktu itu bacaannya. Ya, sedangkan Al-Quran yang dicetak, yang digunakan secara luas oleh umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia, kemudian dikembangkan menjadi versi standar. Ini disebut dengan edisi Mesir atau juga dikenal dengan edisi Royal Cairo 1924 atau edisi Raja Fuad. Sebab edisi cetakan ini diperkenalkan di bawah kekuasaan Raja Fuad dan di bawah pengawasan Universitas Al-Azhar. Edisi ini didasarkan pada qiraat atau bacaan hafalan Hafs dan pertama kali dicetak di Kairo 1924. Kenapa begitu lama sampai 1985? Karena tadi mesinnya yang nemuin orang kafir. Dan mereka tidak mau Quran ini dicetak oleh mesinnya orang kafir. Ya. Nah, bagaimana sih Quran versi Hafs ini dipilih? 1994, Departemen Pendidikan Kairo mempunyai masalah dengan teks standar. Mahasiswanya bertanya, ini kok ada 30 bacaan Quran yang beredar pada waktu itu? Ya, kemudian mereka meminta Muhammad bin Ali al-Husaini al-Haddad untuk memilih satu bacaan saja, lalu mereka memilih versi Hafs ini. Ya, nah sekarang saya langsung nih ya, kita bandingkan sejarah kanonisasi Alkitab dengan Quran. Muslim tidak mempunyai manuskrip Utsman dan Kodeks Umayyah ini. Ini ada di referensi Introduction to the Science of Quran oleh Abu Ahmad Yazirkari. Ya, halaman 199 dikatakan bahwa Quran yang digunakan sekarang ini 95% adalah hafalan Hafs. Kita lihat dulu nih. Ya, saya lewati dulu ini. Ya. Jadi ini adalah persentase Quran yang digunakan oleh Muslim secara general. Hafs and Hashim, dengan Hafs dari Hashim ini 95%, termasuk di Indonesia. Wars and Nafi itu 3%, Qalun and Nafi 0,7%, Adui 0,3%, Ibn Amir 1%. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, Hafs tadi siapa sih? Ya, ini kalau kita lihat ini muka 5 Al-Quran halaman A. Jadi kalau Alkitab kita, Pak Irben tahu Pak, kalau Perjanjian Lama didasarkan pada apa Pak? Teks apa? Perjanjian Baru kita berdasarkan teks apa? Atau berdasarkan hafalan? Bukan. Maksudnya kalau Perjanjian Baru kan itu berdasarkan kesaksian dari para rasul itu. Dituliskan dalam kitab, kemudian dikanonkan berdasarkan bahwa tulisan itu ditulis oleh murid Yesus dan tulisan itu sudah digunakan gereja secara am, baru tulisan itu dituliskan dalam bahasa yang digunakan pada saat itu. Itu kanonnya kalau Alkitab kita. Iya, jadi kodeksnya yang saya maksud musafnya ya. Jadi kalau perjanjian lama, yaitu mereka menggunakan Masoretic text yang disimpan di Leningrad. Ya, jadi kalau kita mau compare, apakah Alkitab perjanjian lama kita sekarang ini masih intact nggak? Ya, jadi mereka merekonstruksinya ada yang diambil dari Septuaginta dan sebagainya, mereka merekonstruksi. Tapi teks dasar yang diambil untuk dasar Alkitab perjanjian lama kita adalah Masoretic text yang sekarang ada di Leningrad. Perjanjian Baru kita menggunakan namanya Textus Receptus. Ya, bukan hafalan. Sekali lagi bukan hafalan, tapi kita lihat Quran. Ini adalah halaman A daripada Quran. Ya, dikatakan ini Quran ini diambil berdasarkan hafalan Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi dari pembacaan Hashim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tabai dari pembacaan Abi Abdir Rahman Abdillah bin Habib Al-Sulaimi pada otoritas Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib dan Said bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab atas otoritas Nabi SAW yang mendengarnya dari Jibril yang mendengarnya dari Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi. Jadi ini Quran ini tidak berdasarkan seperti kita. Teks perjanjian lama kita berdasarkan Masoretic text yang disimpan di Leningrad. Jadi kalau kita mau cocokin masih ada nih teksnya. Teks perjanjian baru kita ambil dari Textus Receptus. Masih ada sekarang ini manuskripnya. Masih disimpan, masih ada sekarang. Tapi kalau ini tidak didasarkan manuskrip, jadi kita nggak bisa korek, nggak bisa cocokin. Tapi berdasarkan hafalan yang orangnya udah mati. Siapa Imam Hafs? Ya. Siapa Imam Hafs? Ini kita perlu bahas atau kita skip Pak? Sekalian aja Bu. Siapa sih Imam Hafs ini yang hafalannya dipakai 95% umat muslim? Kita akan lihat rantai riwayat sanad hafalannya versi Hafs ya. Mushaf riwayat ini ya diturunkan oleh Hafs bin Sulaiman bin Mughirah Al-Ashdi Al-Kufi dari bacaan atau kiraat Imam Hashim, ini ayah tirinya, bin Abu Al-Nujud Al-Kufi dari bacaan Abdurrahman Abdullah bin Habib As-Sulami dari bacaan Rahman bin Affan dari bacaan Ali bin Abu Thalib daripada Said bin Thabit daripada bacaan Ubay bin Ka'ab daripada bacaan Muhammad daripada bacaan Jibril. Ini terdapat di halaman A riwayatul, namanya mau kasar pakai saya nih, Sofiatul, jadi riwayatul Mushaf di dalam Quran.
Siapakah Imam Hafs ini? Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah bin Al-Bazar Al-Asadi Al-Kufi. Dikenal sebagai Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, hidup tahun 79-76, seorang ulama di bidang qiraat Al-Quran. Dia merupakan perawi qiraat dari Hashim Al-Kufi. Ini orang Irak. Padahal tadi dikatakan, Utsman mengatakan apa kalau kamu menulis Quran dalam dialek mana? Arab. Quraisy. Quraisy ya, Quraisy. Ini orang Irak, pastilah berbeda, ya. Kita lanjut dulu nih. Hafs itu dituduh plagiat atau penipu merujuk pada buku Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Volume 1, hadis nomor 1268, 1267. Muhammad berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan belajar dengan hatinya, dia akan memberi syafaat untuk 10 keluarganya yang dihukum neraka. Komen di bawah hadis ini adalah dhaif jidan atau sangat lemah karena diriwayatkan oleh Hafs bin Abu Umar. Semua hadis yang berasal dari Hafs ditolak atau matruk. Disebutkan statusnya sebagai perawi hadis cukup kontroversial di kalangan ulama ahli hadis. Ada yang mengatakan, sekalipun ketokohan beliau dalam ilmu qiraat tidak dilakukan lagi, namun riwayat hadis yang tidak dapat diterima. Jadi, tidak satupun hadis-hadis dari Hafs ini diterima. Ya, Ali bin Al-Madini juga menganggap riwayat hadis Hafs berkualitas dhaif. Oleh karena itu, dia sengaja meninggalkan riwayatnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengatakan kalau riwayat hadis Hafs ini ditinggalkan oleh para ulama hadis. Sedangkan menurut Al-Nasai, Hafs bukan tergolong perawi hadis yang sikoh. Bahkan dia tidak menulis riwayat hadis yang telah dia dapat. Ada menurut Ibn Hibban, Hafs merupakan perawi yang pernah memarfukkan hadis mursal dan terbalik dalam menyampaikan sanad hadis. Bisa Laporan, ya ini ditulis sama mereka. Laporan Hafs, ya ini hafalannya dipakai nih ya, Quran yang sekarang dipakai. Dari Abdullah ibn Imam Ahmad berkata, aku mendengar ayahku berkata, Hafs ibn Sulaiman Abu Umar Al-Qari ditinggalkan di dalam hadis matruk al-hadis. Sekali Ibn Muhammad Al-Baghdadi berkata hadisnya tidak tertulis dan semua hadisnya adalah manakir. Hadis mungkar adalah dari seorang perawi yang lemah dan itu juga bertentangan dengan hadis otentik. Abu Rahman Ibn Yusuf Karas berkata dia adalah pembohong, hadisnya ditinggalkan, dia biasa mengarang hadis. Abu Hatim Ibn Hibban berkata dia bisa mencampur rantai transmisi dan biasa menyatakan marfu, beberapa laporan mursal, dan dia biasa mengambil dari buku-buku orang dan menulisnya dan menceritakannya tanpa mendengarkan untuk mereka. Ibn Adi berkata As-Saji memberitahu saya bahwa Ahmad Ibn Muhammad Al-Baghdadi memberitahu saya, dia berkata, saya mendengar Yahya Ibn Ma'in berkata Hafs Ibn Sulaiman dan Abu Bakar Ibn Ayas adalah orang yang paling berpengetahuan di qiraat dari Hashim, dan Hafs lebih baik dalam qiraat daripada Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah saduk dan Hafs adalah pembohong. Oke, tadi kita sudah melihat sarjana Sunni yang dihormati Al-Hafidh Jalaluddin atau Al-Suyuti, sarjana Mesir ini tahun 1451-1505 menulis, Umar berkata di Syakifah bahwa Al-Quran memiliki 1.027.000 huruf. Tafsir Al-Itqan oleh Al-Suyuti ya, halaman 88. Al-Quran saat ini memiliki 323.000 huruf. Jadi hilang 70%-nya. Menurut penelitian Umar, Al-Quran seharusnya memiliki kurang lebih 90 bagian. Ya, dia ini Jalaluddin As-Suyuti ini menulis tafsir juga ya, Al-Jalalain. Hadis terkuat dan paling otentik tentang Al-Quran ini mengalami semacam tahrif atau distorsi atau penyimpangan adalah hadis yang diriwayatkan dalam Al-Kafi. Ya, ini mereka tidak menerima ini karena biasanya ini katanya Syiah katanya ya. Inilah hadisnya. Abu Abdullah berkata Al-Quran yang dibagi Jibril kepada Muhammad memiliki 17.000 ayat. Ya, ini adalah sumber-sumber Syiah yang melaporkan. Jadi sama ya, baik Syiah maupun Sunni melaporkan banyak sekali ayat yang hilang. Dan yang hilang ini bukan sedikit. Jadi kalau kita melihat manuskrip teks Alkitab, Pak Erben, Alkitab kita itu kelebihan sekitar 110%. Jadi ada 10% itu yang tidak termasuk di dalam autografanya, naskah aslinya. Ya. Tetapi di dalam kasus Quran, kita kehilangan 70%. Wow. Jadi kalau kita bicara teks per teks, kita compare. Nanti kita mau lihat Alkitab. Baru berarti Quran ini pun tidak bisa divalidasi ya, karena naskah-naskah sumbernya itu tidak ditemukan sampai hari ini ya. Iya, oke, ini saya lewati dulu. Tadi kita sudah baca. Silakan. Ini saya tidak bahas. Ini Al-Fatihah. Ini saya juga nggak usah bahas ya. Kita nggak usah bahas dulu ya keakuratan Alkitab. Oke, mungkin ini sisinya untuk Alkitab nanti Bu, kita buat. Ya, kita nggak akan bahas di sini. Saya akan kasih musaf nih yang mereka klaim. Ya, jadi kalau kita bicara manuskrip Alkitab itu banyak sekali. Jadi ketika kita merekonstruksi, nah ini kita langsung manuskrip Quran saja. Ada 24.600. Jadi manuskrip Alkitab itu yang intek nomor 1, yang paling bisa dipercaya dan paling banyak sekarang dari semua literatur tulisan kuno. Jualnya nomor 1 adalah Alkitab. Dan sekarang kita lihat nih, manuskrip Quran itu tidak lebih dari 10 jari tangan saya. Ada 6. Ya, mereka klaim. Ini adalah Dr. Tayar Atikulak. Ya kan, kenapa kita tidak tahu kritik teks ini sudah dilakukan kira-kira tahun 1800-an. Jadi ketika orang mengkritik Alkitab, apa benar sih Alkitab yang kita pegang sekarang ini benar-benar berasal daripada pada zamannya Yesus pada waktu itu? Mereka sudah melakukan kritik teks ini 200 tahun lebih, dan ternyata Alkitab kita intact. Ya, terbukti
Ya, walaupun ada dua aliran manuskrip besar kalau boleh kita bicara nanti mengenai Alkitab. Tetapi kita nggak bisa tahu asalnya kenapa, Pak? Karena Quran ini, manuskripnya yang ada tersisa sekarang ini, itu nggak boleh dijamah oleh orang non-Islam. Jadi kita nggak bisa compare. Sampai kira-kira tahun 2008, Dr. Tahir Atikullah ini benar-benar meneliti nih, apakah manuskrip Utsman itu ada, ya, yang disimpan di top copy misalnya di Turki. Ya, mereka menyelidiki, Pak. Dr. Tahir Atikullah ini imam khotib guru akademisi, ya, beliau menjabat berbagai posisi penting di Turki. Tahun 7176, dia menjabat sebagai wakil presiden Direktorat Urusan Keagamaan Turki. Bukan main-main ya. Dan beliau sudah menghasilkan beberapa tulisan. Bukunya cukup mahal-mahal, kalau Anda mau beli itu harganya jutaan. Kursnya pakai dolar. Itu hasil penelitiannya dia. Bersama dengan Profesor Dr. Ekmeluddin Mehmet Ihsanoglu. Dua orang ini yang meneliti mushaf Quran yang ada sekarang, mushaf manuskrip Quran tertua. Apa hasilnya? Kira-kira apa hasilnya? Tidak ada satupun Quran versi Utsman yang lengkap. Jadi mereka tidak, tadi yang katanya dikirim, kita ini punya Quran versi Utsman yang dikirim ke 5 kota tadi, ternyata nggak ada. Karena udah dimusnahkan sama Gubernur Al-Hajjaj. Dan kan dengan Kodeks Umayyah. Sekarang kita lihat, kodeks ini ada nggak? Ternyata nggak kita temukan juga. Tidak ada yang tersisa dari Kodeks Umayyah. Ini yang mereka klaim sebagai manuskrip Quran. Kita lihat dulu nih, debu Quran manuskrip. Kita lihat tanggalnya, akhir abad ke-9, berarti bukan zaman Utsman. Udah jauh nih, ratusan tahun. Bahkan kira-kira abad ke-10. Bahasanya bukan bahasa Quraisy, Kufi. Ya, dan ini nggak lengkap, hanya selembar Quran surah 30 ayat 28 dan 32. Ini contoh dari dulu Quran. Ini surah Al-Furqan 25 ya 5560. Anda bisa compare dengan Quran yang ada sekarang. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 201. Ya, ini folio dari buku Quran surah 35 ayat 1 sampai 3. Jadi protolan ya. Kita juga punya seperti ini, Pak. Ya, namanya papirus, ada yang P75, P76, P44. Ya, yang kita bisa compare. Tetapi kita masih punya dalam bentuk kodeks lengkapnya. Jadi kita merekonstruksi Alkitab kita dari situ. Ya, ini yang mereka sebut dengan debulu Quran. Ini Quran surah 2 ayat 1-9. Iya, ini beberapa potongan-potongan dari yang mereka sebut dengan debulu Quran. Mana aja ini disimpan di berbagai museum-museum yang berbeda-beda. Ya. Sekarang kita samarkan. Ini juga kira-kira abad ke-8 ke-9. Hurufnya juga Kufi. Ini yang mereka bilang ini lengkap nih, mirip nih. Dan kalau kita lihat ternyata mereka nggak bisa baca nih hurufnya. Ya, hurufnya nggak bisa baca ini. Ya, sekarang ini disimpan di masjid di perpustakaan masjid Talia Shayak, ya, di Tashkent, Uzbekistan. Hanya sepertiga dari naskah itu yang bertahan. Quran samarkan ini nggak lengkap. Ya, dimulai di tengah ayat ke-7 dari surah kedua dan berakhir tiba-tiba di surah 43 ayat 10. Naskah ini memiliki 8-12 baris kehalaman tanpa vokalisasi. Ya, jadi abad ke-8 sampai abad ke-9. Ya, kita tidak menemukan nih yang tadi diklaim Kodeks Umayyah maupun Utsman. Dikatakan ya, samarkan manuskrip ini dalam bahasa Uzbekistan ditulis dalam bahasa Arab. Ini ditulis dalam bahasa Arab yang sangat buruk, kata Dr. Tahir Atikullah tadi dan Profesor Mehmet tadi. Ini memalukan katanya. Ya, manuskrip Husaini di Mesir ini juga memiliki banyak kesalahan. Ya, di Inggris, Birmingham 790, Kodeks Mail tadi yang diklaim sama Syabir Ali, memiliki banyak variasi dan tidak sama dengan Quran yang ada sekarang. Yang di Prancis, ini juga awal abad ke-8 penuh dengan variasi. Yang terakhir yang ditemukan adalah Quran Sana'ah, manuskrip Sana'ah di Yaman, memiliki ribuan variasi. Ini tambah parah lagi, jadi ada teks di atas, ada teks di bawahnya. 70% Al-Quran itu dipinjam dari sumber-sumber asing. Dan peneliti dapat menilai kapan setiap bagian Al-Quran itu ditulis. Ya, mereka diterjemahkan dari sekte Kristen Suriah ke dalam bahasa Arab Nabatean. Ya, jadi nama-nama Nabi Yahudi sering disebutkan, tetapi nama Muhammad yang disebutkan 4 kali. Yaitu karena Muhammad hanya menulis sebagian kecil dari Al-Quran, sebagian besar dibuat kemudian. Dr. Tahir Atikullah tadi, ini orang muslim ya, menyimpulkan, bukan kita, Quran Utsmanid dibuat abad pertengahan, abad ke-8, hanya 43 surah, penuh kesalahan tata bahasa, tidak konsisten. Banyak kesalahan bahasa Arab ditulis oleh orang yang tidak berpengalaman. Dan manuskrip samarkan ini sangat memalukan. Ini perkataan dia. Pengamatan Dr. Tahir Atikullah terhadap manuskrip Al-Quran, hampir semua kodeks yang sampai pada kita ini berasal dari paruh abad pertama, abad kedua Hijriah, ya, abad ke-8 ke-9. Di dalam Islam Rajam atau ortografinya, ya, mushaf di Tashkent ini terkait dengan mushaf Kufah ini merupakan satu mushaf yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke beberapa kota. Katanya, ya, klaim ini tidak bisa dibuktikan. Mushaf top copy dan Sana'ah ini berhubungan dengan mushaf Madinah. Ya, kemudian perpustakaan pusat manuskrip Islam di Kairo, mushaf mungkin terkait dengan Kufah mushaf, dan di London dan di Paris mushaf berhubungan dengan Damaskus mushaf. Mereka bisa disalin langsung dari mushaf Utsmanik atau salinan yang disalin darinya. Naskah-naskah ini ditulis di lokasi yang jauh dari wilayah geografis yang luas selama kurun waktu 1300 tahun. Semuanya ditranskripsikan oleh juru tulis yang berbeda. Tadi kan dikatakan disalin kemudian dikirim 5-5-nya. Ternyata ini nggak sama nih, kalau kita lihat tulisan tangannya beda. Dimensi, jumlah folio dan garis serta karakteristik kodikologis dari naskah-naskah ini tidak sama satu sama lain.
Tapi dia mengatakan tidak ada perbedaan di antara mereka dengan surah, susunan ayat dalam surah dan urutannya. Namun demikian, beberapa variasi rasa minor dan kesalahan penulisan telah diamati. Jadi nggak sama ya. Nah ini yang diklaim mereka lengkap, yaitu di top kopi. Ini juga awal abad ke-8 di dalam huruf kopi, ya. Ada berapa kata Dr. Tayyar Atikullah? Ada 2.270 perbedaan dengan Quran yang ada sekarang ini. Ya, ini top kopi hampir lengkap, ya, kurang 2 halaman. Tetapi Dr. Tayyar Atikullah ini menyebutkan manuskrip Al-Quran di top kopi ini bukanlah mushaf Utsman bin Affan. Nah, ini yang diklaim kemarin kita punya sekarang di Birmingham, kata para Malebe kemarin. Ya, kalau dilihat sih lebih tua ya, tahunnya 568, 645, ini menurut carbon dating. Huruf Arab Hijazi, tetapi cuma berisi 1 lembar, 2 halaman berisi ayat 17-31 dari surah 18, sedangkan lembaran lainnya 8 ayat, terakhir ayat 91-98 dari surah 19, dan 40 ayat pertama surah Toha atau surah 20. Ya, ini yang mereka klaim Birmingham. Kemudian yang disimpan di Paris ini, Codex Parisino Petropolitanus, ini awal abad 8 juga, Arab Hijazi. Cuma 70 folio juga nggak lengkap ya, hanya 45% dari Quran ditulis oleh 5 orang. Teksnya diawetkan ya, mencakup Quran surah 2 ayat 275 sampai Quran surah 72 ayat 2. Dengan celah di antaranya. Ya, jadi yang di Petropolitanus ini juga nggak lengkap. Sekarang Tübingen fragment. Ini juga awal abad ke-8, huruf Arab Hijazi juga. Tidak lengkap juga, ya. Sanaa manuskrip, huruf Arab Hijazi juga. Bahkan ada yang mengatakan ini malah sebelum zaman Muhammad ini, ya. Jadi kalau diurut tahun 500, Muhammad lahir kira-kira 570. Ini justru 550. Antara 20 sampai 40 tahun sebelum Muhammad lahir, ini Quran sudah ada. Quran versi Sanaa ini. Paling akhir kalau menurut saya 671. Nah, ini juga nggak lengkap. Ya, ini juga nggak lengkap dan justru aneh karena ini justru sebelum Muhammad lahir ini. Bu Sophie. Saya rasa udah cukup ya. Birmingham tuh Bu Sophie. Ada tadi sudah Birmingham Balik itu. ke Birmingham. Coba diperhatiin nih. Birmingham itu karbon datanya itu 568. Muhammad lahir 570. Terus karbon date terakhir itu 645. Sedangkan kita tahu Utsman membakar semua, baik naskah yang ada di Hafsah maupun fragmen maupun dari tulang belulang. Utsman itu berkuasa pada tahun 644. Ada keganjilan nggak di dalam ini nih manuskrip Birmingham? Karena Muhammad lahir kan 570, karbon datingnya itu kan 568, 2 tahun sebelum Muhammad lahir. Terus kalau kita urut, itu Muhammad usia 40, berarti 570 ditambah 610. 610 kan? Nah 610, mulai turun wahyu sampai 632, Muhammad meninggal. Muhammad meninggal kan legasinya kan sudah tidak ada tuh, sudah dibakar semua kan sama Utsman di tahun 644. Semua legasi daripada mushaf-mushaf Quran kan dibakar. Jadi hanya berapa persen itu kemungkinan manuskrip Birmingham ini sama dengan Qurannya mushaf Utsman? Kemungkinannya sangat kecil. Maksud aku dari sini juga bisa kita tarik. Kalau diikuti mereka, Quran itu ditulis di pelepah kurma, di ini. Sementara ini kertasnya ini sudah lebih tua dari Nabi. Berarti tidak bisa diterima dong, karena ini kan 568 sudah ada manuskrip kayak gini. Tapi di tahun 632 dan seterusnya itu malah ditulis di kulit binatang, di pelaka. Ini kan tidak logik lah menurut saya. Itu juga itu ya, ini sih baru teori ya. Ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh Islam itu ngambil kitab-kitab lain, compile sama dia, digabung, udah dijadiin gitu loh, dijadiin kitab suci. Itu teori ya. Saya nggak berani apa istilahnya bilang itu benar, itu hanya teori aja sih. Oke. Karena kalau kita lihat dari manuskrip yang ada, itu kan ganjil semua nih. Karena dari karbon date yang tadi yang musofikasi kan juga ada yang 150 sekian something. Saya fokusnya di Birmingham. Kalau Birmingham sih sudah dipastikan kalau memang benar Birmingham benar, berarti hadis salah, hadis ngaco. Karena kalau kita bermain dengan fakta ilmiah kan seharusnya karbon date kan ini probabilitasnya tinggi loh, 95% loh kemungkinan itunya kan, jarak waktunya itu. Tapi kalau kita hitung cermat secara jarak waktu, itu nggak mungkin karena 1 tahun di masa Utsman validasinya gitu, hanya 1 tahun nih. Utsman itu 644, sedangkan karbon dating itu terakhir itu 645 gitu loh. Aku dan ini hanya sama Broduran yang mengenai tadi yang berbicara tadi, bisa aja ini surat salinan dari kitab-kitab lain. Itu teori bro, iya teori tadi. Ya, ada teori yang perlu itu. bisa itu bisa kita jabarkan, kita cari itu bisa. Yang penting ayat ini diterjemahkannya seperti apa?
Iya. Jadi Karena kita bisa compare ke kitab Hindu. Iya. Karena pada zamannya para umat Islam kan Hindu sama Kristen. Oke, itu Sama masih kita bidat-bidat telusurin lain. lagi sih. Iya. Kita masih telusurin lagi. Karena ada satu lagi kejanggalan. Habs ini Muslim sendiri yang bilang, orang Islam sendiri yang bilang itu dia tidak dapat dipercaya di dalam hadis. Tetapi kenapa dia bisa dipercaya di dalam hafalan Quran? Tanda tanya kan? Iya. Di dalam hadis ini orang nggak bisa dipercaya nih. Semua baik kan Bu Sofi tadi udah ngasih tahu tuh, Muslim, Bukhari semua bilang ini orang nggak bisa dipercaya. Bahkan saya ada fatwanya sebentar deh. Ini benar-benar janggal. Jadi mereka menggantungkan keselamatan mereka kepada orang yang tidak dapat dipercaya dan bahkan dikutuk oleh Muhammad. Dikutuk oleh Muhammad kalau istilahnya berdusta kan. Bisa tolong di-share gak? Ini saya ambil dari islamnet.net. Ini Habs ini benar-benar nggak bisa dipercaya. Walaupun di artikel fatwa ini dibilang Habs itu bukan pembohong, tapi dia hanya tidak dapat dipercaya. Lah, apa bedanya antara pembohong dan tidak dapat dipercaya? Kan lucu. Jadi orang yang dikutuk oleh Muhammad, tetapi hafalannya justru digunakan. Paham nggak maksud saya? Iya dong. Loh, udah jelas-jelas ini orang dikutuk sama Muhammad tuh, dikutuk sama nabinya sendiri. Tapi malah hafalan ini orang dipakai gitu loh, buat mencari keselamatan. Kan lucu jadinya. Berarti tidak konsisten ya. Tidak konsisten. Iya. Muhammad bilang, siapa yang berdusta atasku, maka neraka adalah tempatnya. Hadisnya ada kok. Banyak itu hadis yang bicara tentang seperti itu. Tetapi hafalan Qurannya malah dipakai oleh Muslim. Tanda tanya besarin. Kalau menurut saya sih tanda tanya ya. Cuma kalau menurut mereka saya nggak tahu deh. Mungkin ada pertimbangan lain. Kalau saya sih agak aneh aja gitu. Orang yang udah benar-benar jelas-jelas dikutuk sama Nabi sendiri, sama Nabi mereka sendiri, tapi dipercaya hafalannya. Berarti sampah yang jadi intan itu. Iya. Ya itu sih memang terserah mereka lah. Ya kan? Imam-imam mereka yang terdahulu bilang Habs ini antara tidak bisa dipercaya, tidak dapat dipercaya di dalam hadis ya. Ya di dalam hadis aja bohong, gitu loh. Masa hafalan Quran lu mau percaya juga? Ya itu sih. Ya kita balikin ke mereka lah. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak usah kasih lihat aja fatwa nomor berapa, kan ada tuh di atas fatwa nomor berapa. Suruh mereka cari aja lah. Suruh mereka belajar pinter lah, gitu loh. Jangan kita terus yang ngasih tahu, dan kita terus yang ngajarin. Fatwa nomor 314071 islamweb.net. Kalau nggak percaya ketik apa sih islamweb.net, nah nanti keluar kan muslim.org.id. Di situ dikasih tahu Islamweb ini adalah situs yang dapat dipercaya untuk rujukan fatwa, hadis dan lain sebagainya. Ya intinya tadi kita sudah menunjukkan ya bahwa Muslim itu jika mereka membuat klaim harus bisa membuktikan ya. Kalau enggak jangan buat klaim lah, gitu. Karena ketika kita menyebarkan agama dengan kebohongan itu nggak bisa gitu ya. Kita harus jujur karena sekarang ini udah bukan zaman lagi kuda gigit besi gitu loh. Ini udah zaman era internet di mana kita bisa mengecek ya apakah klaim-klaim yang kalian buat itu benar. Ya, kita nggak pernah buat klaim ini, makanya kita bisa langsung mengecek mana sih manuskrip aslinya. Yang sekarang udah dibuat website khusus ya. Anda bisa melihat tuh Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, ya papirusnya di-upload. Anda bisa baca sendiri, cuman tinggal Anda bisa nggak bahasa Ibrani sama bahasa Yunani gitu ya. Kalau nggak bisa Anda lihat aja tuh hurufnya sama nggak gitu, ya. Tetapi ini adalah era keterbukaan gitu. Kita sebagai orang Kristen juga harus cerdas. Ya kita mengakui ada variasi di dalam teks Alkitab betul. Tapi kita tahu di mana variasi dan kita tidak mengklaim gitu loh. Kita tidak mengklaim Alkitab yang diturunkan ini sama dari zaman ini. Bahkan Torah Samaria ya dan Torah yang dipegang oleh orang Yahudi sekarang aja berbeda. Tetapi tidak ada perbedaan makna karena bagi orang Kristen itu bukan kata perkataannya yang penting. Tapi kamu ngerti nggak maknanya? Bukan titik komanya harus sama persis katanya. Kamu Sarimin pergi ke pasar. Terus nanti kalau Sarimin pergi ke pasar naik sepeda, wah ini berubah makna nih, nggak boleh nih, mana yang benar? Nggak begitu. Intinya adalah Sarimin pergi ke pasar gitu loh. Jadi kita tidak pernah mengklaim. Ya mungkin yang satu mengatakan Sarimin pergi ke pasar, yang satu lagi melengkapi Sarimin pergi ke pasar naik sepeda, yang satu lagi mengatakan Sarimin pergi ke pasar naik sepeda beli salak. So bisa saja ketiga-tiganya benar dan kita nggak mengingkari. Intinya adalah si Sarimin pergi ke pasar gitu loh. Kita nggak mempermasalahkan hal itu. Jadi kita masih tahu teks original aslinya di autografanya. Itu yang paling penting. Ya, makanya nah ini jadi berbeda konsepnya karena Muslim itu mengklaim ini Quran ini diturunkan dari Allah, didiktekan. Orang Kristen tidak pernah mengklaim ya, kitab Taurat ini didiktekan, walaupun tadi ada Yahudi yang mengatakan kitab Taurat ini ditulis oleh Hashem katanya. Entah apa itu maksudnya ditulis oleh Hashem apa didiktekan saya nggak tahu, tetapi tidaklah demikian. Kita harus jujur
Bahkan ini ada perbedaan antara Torah Samawi dengan Torah yang dipegang Yahudi sekarang ini. Ada itu perbedaan teks ini masih bisa kita lihat, masih bisa kita compare. Ketika membuat klaim misalnya Mekah dibangun di zaman Abraham, itu nggak bisa dibuktikan, kita tidak menemukan bukti arkeologinya. Tapi kalau Alkitab mengklaim, ya ada yang namanya Raja Daud dan sebagainya, ada kota yang namanya Sodom dan Gomora, itu ditemukan nama kotanya. Yerusalem ditemukan di inskripsi yang lebih kuno daripada kitab Taurat. Yerusalem ditemukan nama kota Yerusalem ini. Nah, jadi kita jangan mengklaim hal-hal yang tidak sesuai dengan sejarah. Tapi kan sekali lagi, Quran bukanlah kitab sejarah. Gitu loh. Terakhir buka deh surah 43 ayat 3 sampai 4. Kenapa mereka percaya itu Quran itu benar-benar ditulis oleh Alo SWT. Jadi mereka tuh percaya kalau Quran itu ditulis oleh Alo SWT terus ditaruh di Lauhul Mahfuz. Itu atau boleh dibilang umul kitab, ibu kitab. Nah kan tanda tanya besar lagi nih. Katanya kalau SWT itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Tetapi kenapa di sisi dia itu ada yang disebut dengan ibu kitab? Atau boleh dibilang induk kitab. Tanya kan? Berarti ada dua yang kekal di situ. Satunya Allah. Berarti ada dua yang kekal di situ. Satunya Allah. Satunya umul kitab. Dan Allah dan umul kitab ini menghasilkan Quran. Baru tadi kan apa itu? Coba bacain dan Arumi, bacain Arumi. Yang itu tadi kan kitabnya itu kan turun sampai langit pertama toh. Tapi dulu pernah Nabi naik lagi itu kok nggak dibawa sekalian? Ya, coba baca dulu Arumi. Surah Az-Zukhruf ayat 3-4. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umum kitab atau dalam kurung Lauh Mahfuz. Di sisi kami benar-benar dalam kurung bernilai tinggi dan penuh hikmah. Nah inilah yang didoktrin. Bahwa Al-Quran itu benar-benar ditulis sama Alo SWT. Setelah ditulis itu ditaruh di sisi Alo SWT yang bernama Umul. Umul itu induk atau umi. Ada ibu, ada kitab, tapi nggak ada anak. Tanda tanya. The mother of the book. Kalau kita kan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada di dalam Allah, firman itu menjadi manusia. Nah, kalau Oke, mereka sebenarnya sebenarnya aku masih ada beberapa slide lagi mengenai variasi teks dalam Quran sekarang ini, tapi mungkin udah terlalu lama kali. ya janganlah. Udah jam 12 lewat ini. Iya, kasihan juga tenggorokan Bu Sofi. Iya. Kalau Bu Sofi itu sebenarnya suaranya kayak cincau, lembut, adem. Gitu, Apa enak. cincau? Lembut, adem, Pakai manis. cendol. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita menyimak hanya sebentar saja bagian dari Ustadz yang sedang bicara tentang keunggulan popularitas daripada Islam dan Quran. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk dia teman-teman. Sebagai Ustadz yang harus dihormati, tapi sayang mungkin kurang baca buku. Kenapa? Di zaman internet ini kita bisa membuka semua hal yang mungkin tertutup selama ini, gitu ya. Jadi ketika dia berkata, Ustadz ini berkata bahwa Quran dan Islamlah agama yang paling diridhoi oleh Allah, itu klaimmu semata, itu buatmu semata. Tetapi karena kamu sudah menyandingkan dengan kitab-kitab orang lain, maka hak kami untuk menjawab seperti yang disampaikan oleh apologetic Christian tadi. Hak kami untuk meluruskan, karena kamu berkata ada berapa koleksi Alkitab suci yang dianggap suci oleh keyakinan lain di rumahmu, lalu kamu menyatakan hanya Islam dan Quran. Halo, kamu mungkin kurang baca atau kurang tahu, atau di zaman internet ini kurang melihat situasi di luar sana yang sudah membuka semua tabir bahwa ada revisi dan revisi daripada Quran itu sendiri, dan itu sudah banyak di media. Tinggal kamu membuka mata dan umat membuka mata, apakah ini benar dan lebih kritis seperti itu. Jadi hal ini disampaikan untuk membuka mata teman-teman supaya tidak mudah dibodohi atau diberikan angin-angin surga seperti yang disampaikan Ustadz ini. Jadi maaf Pak Ustadz, itu hanya klaimmu semata, ya. Ya, Quran yang masuk di Indonesia aja terjemahan direvisi di Kairo kan, tahun 1924 kalau nggak salah, masuk ke Indonesia, dan itu hasil revisi. Terus mana yang kamu katakan diridhoi? Oke lah, itu diridhoi menurutmu sendiri, tetapi keyakinan lain juga diridhoi Tuhan mereka. Sekalipun misalnya nih Kristen nih, karena mungkin Kristen lah yang paling disorot Ustadz ini, karena dia berkata saya memiliki koleksi di rumah yang dianggap suci, kitab suci yang dianggap suci,
Itu setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda, oke? Nah, asal Pak Ustadz tahu, itulah bedanya Tuhan yang dipercaya orang Kristen dengan Islam. Dalam hal apa? Tuhannya orang Kristen itu memahami seluruh budaya dan bahasa. Itu yang pertama. Jadi ketika kamu berbahasa Batak kepada Tuhan, dia ngerti bahasa Batak apa itu yang disampaikan. Berbahasa Chinese, berbahasa Madura, apapun itu, bahasa di seluruh dunia, Tuhan kami paham maksudnya, paham artinya. Jadi tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak ada di dalam Tuhan kami itu mana bahasa yang paling unggul. Tidak ada, dia tahu semuanya. Itu baru namanya Tuhan. Tapi kalau satu bahasa semua, coba pikir dah, itu Tuhan atau apa? Seperti itu ya. Ini hanya memberikan sebuah respon untuk Pak Ustadz menanggapinya, gitu ya. Kamu berkata berubah-berubah di setiap daerah, berbeda-berbeda. Ya iyalah, supaya orang-orang yang mungkin memahami dalam konteks budaya mereka juga memahami tentang bagaimana Tuhan berbicara. Seperti itu. Ya, jadi Tuhan berbicara, Tuhannya Kristen itu berbicara dalam konteks budaya masing-masing gitu. Tuhan orang Kristen itu berbicara pada konteks Israel. Ya, itu pertama, berbicara kepada konteks nabi-nabi yang diutus, berbicara kepada orang-orang pada zaman sekarang. Makanya dikatakan dalam kitab Wahyu, suatu saat akan berkumpul di depan tahta anak domba Allah dari setiap suku, ras, dan bahasa menyembah kepada anak domba Allah. Yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Keren nggak? Keren banget. Jadi jangan sampai seperti Pak Ustadz bilang, superioritas ditonjolkan, tetapi karena kurang paham, agama lain dijelekkan. Misalnya gitu ya. Dia bilang apa? Dari Maroko sampai Merauke, satu bahasanya, bahasa Arab. Itu bukan ahli Pak Ustadz. Dan itu bukan jago. Ya. Itu bukan jago. Macam-macam nanti kita pikirkan. Macam-macam nanti bisa kita tafsirkan. Kalau kita mau panjang kali lebarkan lagi apa yang mau kita bicarakan. Seperti itu. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, berhentilah dibodohi, tanyalah Google kalau memang kamu tidak mau tanya Kristen, supaya kamu lebih paham teman-teman. Ya, oke, sampai di sini video saya. Bagi Kristen, semangat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang mengerti lintas bahasa, tidak hanya bahasa Arab. Sekalipun dalam Alkitab ada orang Arab, berbudaya Arab, bahasa Arab, punya Injil bahasa Arab, semua soal bahasa Arab. Tapi Tuhan kita sangat ngerti. Bedalah dengan yang lainnya. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.